أريد بشيء من ذلك فعليك بالصبر وترك المكافأة مع نظافة القلب من الحقد وإدمار الشر. واحذر الدعاء على من آذاك ولا تقل إذا أصابته مصيبة هذا بسبب أذاه لي. وأفضل من الصبر على الأذى العفو عن المؤذي والدعاء له وذلك من أخلاق الصديقين. وبد إراد الخلق عنك نعمة عليك من ربك فإنهم لو أقبلوا عليك ربما شغلوك عن طاعته. فإن ابتليت بإقبالهم وتعظيمهم وثنائهم وترددهم عليك واحذر من فتنتهم واشكر الله الذي ستر مساويك عنهم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pengampun atas dosa-dosa manusia yang terdahulu maupun yang akan datang. Dia Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmatnya atas kita semua, yaitu dengan wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau, makhluk Allah yang sangat memikirkan bagaimana penderitaan daripada umatnya, yang sangat menginginkan keselamatan daripada umatnya, yang sangat merindukan keimanan daripada umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan peneladanan kita kepada Rasulullah, dengan kita membaca riwayat hidup Rasulullah, dengan kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita berupaya untuk meneladani beliau setapak demi setapak sesuai dengan kemampuan kita, semoga dengan hal tersebut maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan namaku dan nama kalian sebagai orang-orang yang diampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Dan semoga Allah menyempurnakan nikmat bagi kita di dunia, di alam kubur dan di akhirat kelak, berupa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menikmati wajah Allah, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini di kitab Risalah Adab Sulukil Murid. Dikatakan bahwa warubbama terkadang beberapa makhluk itu berkuasa atau memiliki kekuasaan atas sebagian daripada murid, orang-orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Atasan kepada bawahan, bos kepada karyawannya, gitu ya. Kadang-kadang kita yang jadi di bawah nih, kita yang jadi karyawan, kita yang jadi bawahan, kita yang disuruh-suruh. Kadang-kadang tuh sebagian makhluk memiliki kuasa terhadap orang-orang yang ingin menempuh jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengganggunya, merepotkannya, mengucilkannya, kadang-kadang bahkan menghina, menghalangi kita dari mendatangi majelis-majelis taklim misalnya gitu. Menghalangi kita dari perbuatan-perbuatan baik, bahkan dari ibadah-ibadah kita yang mahdhah. Untuk sholat aja kadang susah. Kadang-kadang nih terjadi terhadap security gitu ya. Hari Jumat, pas Jumatan dia nggak bisa Jumatan. Gara-gara apa? Gara-gara ya tetap harus menjalankan tugasnya menjaga begitu. Kan kesian. Padahal orang ini sebetulnya
punya keinginan besar untuk melakukan ibadah, untuk menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan jika keadaan kita diuji dengan hal-hal yang demikian, yang kadang diganggu, dikucilkan, dihina, direndahkan, kalau diuji dengan hal-hal yang demikian, maka hendaknya kita bersabar. Kita bersabar dan meninggalkan pembalasan. Nggak usah dibalas orang-orang begitu. Ya, kalau misalnya kayak security gimana? Kalau kita bisa cari kerjaan lain, cari kerjaan lain. Nggak usah dihina-hina dia. Yang mempekerjakan kita nggak usah dihina-hina. Ya, bersabar. Hendaklah kita bersabar atas keadaan yang demikian, atas ujian tersebut, dan tinggalkan pembalasan disertai dengan kebersihan hati dan dengki. Nggak usah mengotori hati kita karena perbuatan buruknya orang lain. Orang lain berbuat buruk sama kita, ya dia hatinya jadi kotor. Kalau kita balas keburukannya dengan keburukan, apa gunanya buat kita? Sama aja, hati kita juga jadi hati yang kotor. Dan tinggalkan bisikan-bisikan buruk. Hal-hal yang kadang terlintas di hati kita, terlintas di pikiran kita, kita pikir, oh ini orang begini, begitu. Tinggalin. Nggak usah berburuk sangka, nggak usah dengki sama dia, dan nggak usah punya pikiran-pikiran buruk sama orang-orang seperti itu. Dikatakan malah berhati-hatilah dari mendoakan keburukan bagi orang-orang yang mengganggu. Loh, tapi kan kita diganggu sama orang-orang itu. Masa kita nggak boleh ngedoain yang jelek? Jangan. Karena efeknya itu akan membuat hitam juga di dalam hati kita. Kalau kita mendoakan keburukan buat orang-orang seperti itu. Ini gangguannya nggak usah dibalas lah, keburukan dengan keburukan. Karena nggak ada gunanya juga buat kita. Untuk kita mendekat di sisi Allah Subhanahu wa taala nggak ada guna. Terus bagaimana? Ya kita doakan buat dia yang baik. Bahkan sebagian salafus saleh kalau dihina, dikucilkan, direndahkan posisinya, malah sama dia didatengin dikasih hadiah. Kenapa begitu? Karena orang itu sudah memberikan hadiah sama saya. Kalau tuduhannya benar, hinaannya benar, dosa saya diampuni sama Allah. Karena sudah terbuka di hadapan manusia. Saya sudah menanggung malu, diampuni dosa saya sama Allah. Tapi kalau perkataannya dia itu menjadi fitnah, menjadi ghibah, maka dosa-dosa dia bertambah, dosa saya berkurang. Malah saya mendapat kedudukan di sisi Allah. Dia sudah berbuat sesuatu yang baik kepada saya, maka patut buat dia untuk mendapatkan sesuatu dari saya, hadiah. Karena dia di akhirat sudah mendapatkan kerugian. Maka di dunia ini kita memberikan hadiah sama dia. Biar dia mendapatkan minimal, dapatlah sesuatu begitu. Jangan rugi sama sekali. Kesian udah rugi di dunia, rugi di akhirat. Kalau rugi di akhirat kita nggak bisa apa-apa, dan itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau urusan di dunia, selama kita masih bisa, kita kasih hadiah. Ya? Tapi kalau kita nggak bisa begitu, ya nggak apa-apa. Minimal jangan mendoakan keburukan bagi orang-orang yang demikian. Apalagi nih, jika orang-orang yang mengganggu kita, kemudian mereka tertimpa musibah, jangan kita bilang hada bisa babi ada huli. Jangan bilang ini nih gara-gara ente gangguin aneh sih, makanya ente begini nih. Jangan bilang begitu. Kenapa? Jangan bilang begitu. Hal itu seolah-olah remeh, tapi sebetulnya efeknya buat hati kita besar. Karena kalau sampai kita bilang begitu, satu, kita sok tahu. Apa emang bener dia tuh digituin gara-gara kita? Enggak, belum tentu. Kita udah sok tahu. Itu satu hal yang buruk. Kemudian yang kedua, kita jadi merasa diri kita lebih suci, lebih baik daripada orang itu. Ini perbuatannya siapa kalau ngerasa lebih baik dari orang lain? Perbuatannya iblis. Ya. Seolah-olah ini kan perkataannya biasa begitu ya. Tapi efeknya sama kita tuh berat. Buat hati kita. Jangan sok tahu pertama. Jangan sok suci. Kemudian jangan merasa bahwa diri kita lebih dicintai sama Allah dibandingkan orang itu. Hah?
Jangan, ya. Yang lebih utama dari bersabar adalah memaafkan orang yang mengganggu kita dan mendoakan kebaikan untuk dia. Dulu diceritakan Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Ini mertua daripada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad ini bin Abdullah Al-Haddad. Dia satu kali, saya mungkin pernah cerita tapi nggak ada salahnya diulang. Karena ini relate, terkait sama penjelasan di sini. Beliau pernah satu kali, kemudian berceramah di satu tempat, di masjid kalau saya nggak salah. Di situ dihadiri oleh banyak manusia. Ketika tengah dia berceramah, datang satu orang di tengah-tengah ceramahnya. Kemudian merendahkan, mencaci maki Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Sampai-sampai masjid atau tempat yang tadinya penuh itu hilang manusia. Hilang manusia karena penghinaan, keburukan yang dilontarkan oleh orang tersebut. Kemudian Habib Muhammad pulang ke rumahnya sudah. Sampai di rumah dia nangis atau bersedih begitu. Ditanya, kenapa kok bersedih? Apa gara-gara ditinggalin orang? Bukan, gitu. Bersedihnya dia kenapa? Karena saya baru bisa memaafkan orang itu ketika saya sudah sampai di rumah. Harusnya saya bisa maafkan dia ketika dia melakukan itu di tempat atau di masjid yang tadi dia berceramah. Lebih utama dari bersabar adalah memaafkan orang itu yang mengganggu dan kita doakan kebaikan buat dia. Perkara ini bukan perkara yang gampang untuk dilakukan. Bukan. Apalagi itu kalau udah menyangkut harga diri kita. Di depan orang-orang direndahkan kita. Kira-kira malu nggak? Malu. Pernah ngalamin begitu nggak? Pernah ya? Terus apa reaksi kita waktu itu? Pasti minimal kita bela diri lah. Ya, kalau mau bersabar. Yang lebih utama dari bersabar, maafkan orang itu. Jangan dibawa-bawa masalah-masalah itu ke dalam hati kita. Apalagi sampai dibawa ke rumah, sampai berhari-hari. Nyimpan dendam sama orang-orang begitu. Nggak ada gunanya. Yang ada itu akan menjatuhkan, melemahkan, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita menyimpan dendam. Dan perbuatan ini memaafkan orang yang mengganggu dan mendoakan kebaikan untuk mereka itu, hal itu merupakan akhlak dari orang-orang yang sidik. Orang-orang yang memiliki kejujuran, keteguhan untuk berjalan di jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kan kita mau berupaya untuk kita bisa berjalan di jalan itu. Ya kalau kita belum bisa jalan di jalan itu, minimal kita merangkak dulu lah. Modalnya dengan pengetahuan. Dengan pengetahuan. Anggaplah kalau memang kita punya menghadapi keadaan yang demikian, anggap saja bahwa berpalingnya orang-orang dari diri kita itu merupakan nikmat dari Allah untuk kita. Kok bisa ya hal yang begitu berubah menjadi nikmat? Lihat ya, ini pentingnya masyhad, cara pandang. Ya, karena boleh jadi kalau orang-orang itu terbalik kondisinya, mereka malah menghadapkan dirinya kepada kita, mungkin itu akan menyibukkan diri kita dari perbuatan-perbuatan taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis waktu kita hanya untuk ngeladenin orang-orang itu. Tapi kalau dia dijauhkan daripada kita, ini boleh jadi Allah mau kita emang nggak usah ribet sama urusan-urusan dunia. Mereka menjauh, kita nggak usah berusaha untuk menjauh. Kalau kita berusaha untuk menjauh, orang boleh jadi berpikir macam-macam.
Tapi ini sudah Allah jadikan mereka sendiri yang menjauh dari kita. Usaha kita apa? Nggak ada. Tinggal kita berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal Allah udah pangkas satu dari dua usaha yang harus kita lakukan. Pertama, kita menjauh dari manusia. Kedua, kita harus berusaha mendekat kepada Allah. Kalau mereka sudah dijauhkan, kan kita tinggal usahanya satu. Minimal usahanya ya agak lebih mudah lah sedikit. Daripada harus melakukan dua, kita cuma diminta lakukan satu. Sibukkan diri kita untuk perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena boleh jadi kalau kita diuji dengan mereka yang menghadap kepada kita, penghadapan itu apa istilahnya? Ya, mereka mendekat kepada kita, atau mereka mengeluh-elukan kita, mengagung-agungkan kita. Mereka memuji kita, dan mereka selalu datang kepada kita, hati-hati. Dibilang hati-hati dari cobaan seperti itu. Berapa banyak manusia itu akhirnya dengan datangnya cobaan seperti itu, mereka berbangga diri dan mereka belok dari jalan menuju Allah, mencari pandangan makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cobaannya berat. Makanya jangan senang kalau diagung-agungkan sama orang, dipandang sama orang. Belum tentu kita bisa tetap lurus. Makanya berhati-hati juga dalam memuji seseorang. Nggak usah terlalu memuji orang berlebih-lebihan. Puji dia dengan pujian yang selayaknya aja. Puji dia dengan gitu. Jangan anak SD, seumpama ini, dipuji seperti dia seorang profesor. Pantas ya? Anak SD mana ngerti. Kita puji dia dengan pujian seolah-olah dia seorang profesor. Nggak usah. Puji dia dengan pujian yang layak aja. Kalau kita lihat ini orang kalau dipuji, kalau orang Gorontalo bilang ini makan puji. Orang tuh kalau dipuji terus dia tambah besar kepalanya, jangan dipuji orang kayak gitu. Hormati dia selayaknya aja, ala kadarnya aja. Hati-hati dari cobaan seperti itu. Kita sendiri belum tentu selamat kalau dipuji dengan puji-pujian yang berlebihan. Belum tentu selamat. Dan hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menutupi aib kita. Allahu Sattar. Allah punya sifat, salah satunya adalah menutup aib-aib hambanya. Kita ini dipuji sama orang karena mereka nggak tahu aja keburukan kita. Dia nggak tahu maksiat otak kita, dia nggak tahu maksiat mata kita, dia nggak tahu maksiat tangan kita, hati kita, kemaluan kita, langkah kaki kita. Mereka nggak ada yang tahu. Ditutup sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya orang-orang yang memuji kita tadi dengan pujian yang berlebihan, tahu kalau kita melakukan maksiat yang nggak pantas untuk kita lakukan, maka pujian itu mungkin bakal menjadi hinaan. Jadi kalau dipuji, jangan besar kepala. Kita nggak bisa ngatur orang untuk memuji kita. Tapi kita bisa ngatur diri kita untuk bagaimana kita menempatkan pujian yang layak buat orang-orang yang kita tahu. Ya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menutup keburukan-keburukan kita di hadapan orang lain. Seandainya aja mereka tahu, seandainya bukan, maksudnya seandainya keburukan itu punya bau yang khas, mata yang maksiat ada aromanya, busuknya begini, pikiran itu busuknya begitu, aroma busuknya begini, maka sebanyak apapun minyak wangi yang kita pakai bakal tetap kecium sama orang. Aroma busuk itu mengalahkan aroma wanginya minyak wangi. Kalau udah busuk diri kita nih, ketahuan sama orang, bisa dirasakan sama orang, nggak bakalan ada dari kita yang mau saling duduk berdekatan seperti ini.
Nggak ada dari kita yang mau belajar. Ambil sesuatu yang baik dari orang. Jangan diambil yang buruknya. Saya sendiri banyak maksiat saya. Banyak dosa yang masih saya lakukan. Sempurna? Enggak, saya enggak sempurna. Jauh dari kesempurnaan. Dikatakan buruk aja kita masih belum pantas. Mau dibilang buruk nih, enggak pantas kita. Di bawahnya lagi buruk. Keadaan kita tahu lah. Yang itu tidak diketahui sama orang. Yang Allah tutupi daripada orang lain. Tapi jangan kemudian juga keburukan kita yang sedemikian banyak menghalangi kita untuk berbuat baik. Bahkan dikatakan seorang pemabuk sekalipun harus tetap mengatakan bahwa mabuk itu haram. Mabuk itu tetap haram bagi seorang pemabuk. Bagi seorang pemabuk, bagi seorang pezina, dia tetap harus mengatakan bahwa zina itu haram. Tetap. Kita nih nggak ada yang sempurna. Banyak keburukan yang kita lakukan dan kita tahu keadaan kita. Tapi kita tetap harus mengatakan sesuatu yang baik itu baik, sesuatu yang buruk itu buruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutupi segala kekurangan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, aib-aib kita, maksiat-maksiat yang kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagaimana orang-orang yang siddiq di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mau bersabar atas ujian yang Allah berikan kepada kita berupa gangguan, berupa penghinaan, berupa perendahan dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Dan semoga Allah jadikan kita memiliki sifat pemaaf terhadap orang-orang yang mengganggu kita sebagaimana Allah Ghafurur Rahim. Sebagaimana sifat Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Dan semoga hati kita Allah jadikan sebagai hati yang mampu mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik kepada kita dan orang-orang yang berbuat buruk kepada kita. Semoga dengan hal yang demikian Allah menjadikan kita mendapatkan kebahagiaan hati maupun jasmani, zahir maupun batin, di dunia kita, di alam kubur kita, dan di akhirat kita. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Melanjutkan sedikit tentang masalah kurban. Buat orang yang mau berkurban di tahun ini, niatkan untuk melaksanakan sunnah kurban. Karena kalau nggak diniatkan sunnah, diniatkan hanya untuk berkurban, kurbannya jadi kurban wajib. Kalau kurban wajib emang nggak diterima? Diterima. Kurban sunnah diterima? Diterima. Bedanya apa? Kalau kurban sunnah kita bisa ngambil bagian daripadanya. Tapi kalau kurban wajib kita nggak boleh ngambil bagian dari hewan kurban kita. Nah ini jangan sampai salah supaya kita punya niat yang benar. Sehingga apa yang kita ambil itu emang menjadi hak kita, bukan menjadi haknya orang lain. Ya, nanti insya Allah minggu depan, pekan depan insya Allah panjang umur, sehat walafiat, kita akan bahas kembali sedikit tentang ilmunya udhiyah, tentang masalah kurban di hari Idul Adha. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة
والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول كل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد كش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.